Kiai Hasyim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bidang itu geser ke arah cukir di ampuh sang murid, Kiai Haji Atlan Ali. Bahkan dalam beberapa literatur beliau mengkritik praktik sufi yang berlebihan. Tapi bukan berarti beliau anti, bagi beliau semua sah-sah saja, asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai khas, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat. Sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Walau tidak secara khusus bertarekat sebagaimana sang murid Kiai Romli Tamim dan Kiai Atlan yang menjadi mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ada beberapa karomah beliau yang pernah dipersaksikan. Namun sebelum lanjut, mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan bagikan sebanyak-banyaknya ya informasi yang menarik dan bermanfaat ini. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ketika Hasyim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu patah, roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Kiai Haji Khalil. Suatu hari, Kiai Hasyim melihat Kiai Khalil gurunya lagi bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di toilet. Kiai Hasyim lantas usul agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun, Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam toilet. Akhirnya, Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam toilet. Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan, akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dan disayang oleh Kiai Khalil. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadhu rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya Kiai Hasyim mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh pada bulan Ramadan. Ternyata Kiai Khalil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri ngaji kepada Kiai Hasyim. Kiai Khalil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hasyim sebagai gurunya. Tradisi rendah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur yang merupakan cucu dari Kiai Hasyim sangat menghormati keturunan Kiai Khalil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin cicit dari Kiai Khalil sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur langsung ditarik, Fuad Amin. Dan Kiai Hasyim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dari gurunya Kiai Khalil baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Perhatian tersebut terbukti dengan Kiai Khalil pemberian isyarat tongkat dan tasbih kepada muridnya Kiai Hasyim pada waktu beliau hendak mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kisah Kiai Hasyim Asy'ari dan Nabi Khidir. Imron adalah putra Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kala itu Nabi Khidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang menjijikkan. Orang itu tiba-tiba muncul entah datang dari mana dan tiba-tiba saja minta gendong Kiai Imron. Namun beliau menolak. Karena menolak orang itu lantas mendatangi Kiai Hasyim dan minta untuk digendong beliau. Waktu itu Kiai Hasyim masih mondok di pesantren Kiai Khalil. Tanpa merasa risih dan jijik, Kiai Hasyim menggendong orang tersebut dengan tulus. Pada waktu hampir sampai di pesantren, orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Sampaikan kepada Kiai Imron bahwasanya saya ini adalah Nabi Khidir." Setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar ini disampaikan, Kiai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabi Khidir. Sejak itu, kabarnya, Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Khidir, sebagai bentuk rasa permohonan maaf dan penyesalan beliau. Keluarbiasaan yang Allah perlihatkan melalui walinya. Pernah beberapa kali penjajah hendak menghancurkan pondok pesantren Tebu Ireng.
dengan berkali-kali menghujankan bom di pesantren tersebut, tapi bom itu tidak pernah ada yang meledak satupun. Pondok Pesantren Tebu Ireng selain sebagai tempat belajar para santri, juga sebagai salah satu markas pasukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi berperang menghadapi penjajah, akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh Sang Panglima Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka diberi air minum sambil dibacakan, "Ya Allah ya Hafiz, Ya Allah ya Muhid, Fansyurna, ala qaumil kafirin." Semua orang yang dikumpulkan tersebut, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapapun yang melanggar pantangan tersebut, maka pasti akan terkena tembakan musuh, tegas Mbah Hasyim. Pak Siin, adalah salah seorang saksi sejarah atas kejadian itu yang masih hidup. Atas izin Allah SWT, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun dirinya berada jauh dari tempat itu, serupa dengan riwayat yang mengkisahkan tentang karomah sahabat Umar bin Khattab, yang mana beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada pasukannya di medan perang dan cukup beliau memberi perintah dari atas mimbar. Waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang mengajar di hadapan para santrinya di Pondok Tebu Ireng. Pada saat yang sama beliau dapat mengetahui keadaan para pasukannya yang sedang melawan penjajah di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di samping mampu melihat suasana perang yang sedang berlangsung dari jarak 30 km, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun cukup memberi perintah kepada para pejuang itu dari tempat mengajarnya. Jikalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin memberi suatu amalan kepada santrinya, maka dipanggillah 3 orang santri, lalu dilihat dengan mata hatinya. Dari basirah itu, beliau lalu memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut yang benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan amalan yang akan beliau berikan. Berikutnya, 2 orang santri yang tidak beliau pilih, mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Bukan hanya kiainya yang hebat, tapi para santrinya pun memiliki nilai keramat. Terbukti saat Jepang menjajah Indonesia, di daerah Jombang terdapat para tentara Jepang yang siap menindas. Namun setiap kali tentara Jepang mendatangi Pondok Pesantren Tebu Ireng, kendaraan yang mereka pakai selalu tidak bisa berjalan jika bannya disentuh oleh para santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di samping dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau ketika terjadi perang kemerdekaan di Surabaya. Ketika itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Meskipun para pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia hanya menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing, namun atas berkat doa para ulama, Allah menurunkan pertolongannya sehingga tentara penjajah menderita kerugian besar. Peperangan bersejarah itulah yang terjadi pada tanggal 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia. Semangat Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tepat pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci dan hukumnya fardu ain. Saat ini populer dengan istilah resolusi jihad. Setelah resolusi jihad dicetuskan, ribuan kiai dan santri bergerak ke Surabaya. Pada tanggal 10 November tahun 1945 atau tepatnya 2 minggu setelah resolusi jihad dikumandangkan, meletuslah peperangan sengit antara pasukan Inggris melawan tentara pribumi dan juga warga sipil yang cuma bersenjatakan bambu runcing. Konon, ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Sumber, merdeka.com. Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, prinsip hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu, berjuang terus dengan tiada mengenal surut, lelah dan istirahat. Salah satu prinsip semangat juang Kiai Haji Hasyim Asy'ari didasari dari hadis Rasulullah yaitu, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang, aku tidak akan mau menerimanya bahkan nyawa taruhannya. Al-Hadis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari senantiasa mengingatkan kepada santri-santrinya untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Amalan, ijazah dan sekaligus karomah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
meneladani Rasulullah sebagai idola utama manusia. Itu yang senantiasa beliau wasiatkan bukan hanya kepada santri-santrinya tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Semangat jihad, membela agama dan bangsa. Beliau adalah ulama yang mujahid, ahli jihad, yang negarawan dan memiliki patriotisme yang luar biasa. Hal ini bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing, ulama, ustadz, guru, pegawai, pelajar, santri, pengusaha, pejabat, petani, nelayan dan jihad tidaklah harus berperang atau memikul senjata, segala bentuk perbuatan baik dan membawa manfaat serta mencegah segala bentuk perbuatan keji dan munkar itu sendiri juga merupakan suatu jihad. Menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Beliau memiliki pribadi yang ikhlas dalam bertindak, termasuk ikhlas melayani umat, masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Pribadi yang santun, rendah hati, tawadu, tidak suka menonjolkan diri, menampakkan diri, saling menghormati, suka bermusyawarah, tidak fanatik yang berlebihan merasa paling benar sendiri, membersihkan hati dan mensucikan niat di dalam mengerjakan dan melakukan sesuatu. Nasihat beliau dalam kitab Adabut Ta'lim wa Muta'alim. Beliau adalah pribadi yang pekerja keras, memiliki semangat juang tinggi tanpa mengenal lelah dalam melakukan sesuatu, berjuang, belajar, bekerja, membantu, melayani umat termasuk dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Itulah karomah besar Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari yang telah Allah anugerahkan kepada beliau, juga sekaligus ijazah yang beliau berikan kepada santri-santrinya dan seluruh kaum muslimin, agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam beragama, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Terkadang kita sering-sering terpesona oleh kekeramatan, kehebatan dan kesaktian beberapa ulama atau kiai tertentu. Contoh seperti kisah jika ada kiai yang bisa mendatangkan rizki secara tiba-tiba, bisa berada di suatu tempat yang sangat jauh dalam sekejap mata, bisa juga berada dalam suatu tempat yang berbeda secara bersamaan, mengetahui akan kejadian masa lalu dan juga mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi, bisa terbang, mampu berjalan di atas air dan masih banyak lagi lainnya. Itu membuat kita terkagum-kagum, padahal semua itu tiada mustahil dan sangatlah mudah bagi Allah. Kalaulah kita lihat putra beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam usia yang sangat muda sekitar 30 tahunan sudah menjadi ulama besar, pejuang dan negarawan, tokoh nasional dan internasional, dan juga menjadi pahlawan nasional. Beliau sangat disegani dan dihormati. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim meninggal dalam usia sangat muda 39 tahun. Mungkin karena sangat sayangnya Allah kepada beliau sehingga di dalam usia beliau yang masih sangat muda, Allah memanggil beliau untuk menghadap keharibaannya. Wallahu alam. Masih belum ada sampai sekarang ini tokoh, ulama, kiai di Indonesia yang usianya sangat muda sekitar 30 tahunan sudah menjadi ulama besar sekaligus tokoh nasional dan internasional kecuali hanya beliau sendiri Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Rata-rata kebanyakan yang menjadi tokoh ulama, kiai besar di Indonesia jika usianya sudah mencapai hampir 60 tahunan. Menurut putri beliau Ibu Lili Khadijah Wahid, bahwanya beliau ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, sangatlah layak disebut walinya Allah. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah seorang ulama besar, seniman dan juga negarawan sejati. Sebagian besar orang-orang solihin mengatakan jikalau Gus Dur ini, waliullah, karena memiliki banyak kelebihan dan kemampuan luar biasa. Itu baru anak dan cucunya apalagi kakeknya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, bahkan guru beliau sendiri Kiai Haji Khalil yang banyak ulama mengatakan jika beliau itu kutbul aketopnya tanah Jawa sangat menghormati beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Umat Islam bersedih ketika beliau mangkat. Apabila Syekh Muhammad Khalil Bangkalan terkenal dengan sebutan Syekhona Waliullah, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat gelar Hadratus Syekh, yang artinya Maha Guru atau Tuan Guru Mulia. Gelar ini mutlak diberikan kepada Kiai Hasyim, sebab hampir seluruh ulama tanah Jawa juga pernah berguru kepada beliau. Beliau juga satu-satunya yang memakai gelar Raisul Akbar di organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan terbesar seantero jagat ini. Meski beliau menyandang banyak gelar seperti yang dituliskan dalam takris atas kitab Sirajut Talibin karya Kiai Ihsan Jampes, hal ini tidak menjadikannya sombong. Beliau tidak pernah menyebutkan gelar itu sama sekali, padahal beliau adalah orang yang paling pas untuk mendapatkan gelar tersebut. Terbukti pada manuskrip asli karya-karya beliau, di sana tidak ditemukan embel-embel yang menyertai nama beliau, seperti Kiai, Haji, Syekh, Alim, apalagi Al-Alama atau Al-Arif Billah, akan tetapi beliau lebih memilih embel-embel yang bersifatnya merendahkan diri kepada Allah.
beliau selalu menulis kata-kata al-fakir, yang fakir, al-hakir, yang hina, sebelum namanya disebut. Inilah salah satu sifat tawadu yang beliau miliki. Bagaimanapun hebatnya manusia hidup di dunia, pasti maut akan menjemputnya. Tak terkecuali, Hadratus Syekh sebagai manusia biasa, beliau dipanggil Allah untuk selama-lamanya pada malam bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah, atau tanggal 21 Juli tahun 1947 Masehi. Sehingga tepat pada pukul 3 dini hari, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun besar pun terjadi. Ulama, yang paling disegani seantero jazirah Islam kala itu, telah menghadap ilahi Rabi dengan damai dan sentosa. Meskipun semua masyarakat tahu tanggal wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namun karena wasiatnya, beliau tidak ingin dihouli, diperingati, dirayakan tiap tahun. Dan makam kuburan beliau sangat sederhana, tiada bedanya dengan makam-makam umum. Subhanallah, luar biasa. Kepergian Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bukan hanya membawa kesedihan untuk umat Islam di Indonesia, di negara luar pun ikut berduka. Mereka amat merasa kehilangan seorang tokoh dan figur yang mereka banggakan. Semoga dengan kepergian Kiai Hasyim, muncullah Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari yang lain, baik dari zuriat, kerabat, santri, maupun kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.